Kak Vindi saat ini termasuk bipolar tipe berapa? Kalau kata dokter sih aku tipe 2. Oke. Nah, apa Kak yang dirasakan saat itu, Kak? Awal-awalnya sih itu kan ada depresi dan hipomanik ya. Jadi pas kalau depresi itu kan memang moodnya low banget. Jadi aku pertama ngerasa sedih, terus kayak pikirannya negatif thinking terus. Terus aku juga kayak berkurang konsentrasinya, nggak bisa ngapa-ngapain, semacam bangun tidur aja tuh udah susah gitu. Terus kayak nggak minat melakukan hal-hal yang tadinya aku suka semacam itu. Terus juga kayak kuliah aku terganggu sampai berantakan semua dan aku juga cenderung menarik diri dari teman-teman seperti itu pada saat depresi. Sedangkan pas saat aku hipomanik itu sebaliknya. Jadi moodnya meningkat, aku banyak energi, jadi kayak seger terus gitu, nggak butuh tidur, paling tidur tuh 1 jam, 2 jam, itu tapi bangun-bangun masih seger gitu. Oke. Nah karena energinya banyak, akhirnya aku punya banyak ide-ide juga buat bikin, mungkin waktu itu masih ngebayangin judul skripsi lah, semacam itu. Ya. Terus akhirnya juga karena banyak ide, aku kayak pingin ikutan kepanitiaan A, B, C gitu-gitu. Tapi pada akhirnya sih karena kewalahan sendiri akhirnya nggak kepegang juga itu dan tiba-tiba udah masuk fase depresi lagi, akhirnya aku lupa semua. Ah, Semacam itulah. Jadi sebenarnya senang tapi ada dampaknya juga gitu, nggak juga gitu sesenang ya. itu juga gitu. Nah, kan ini kan kayak di kalangan muda nih kayak lagi ini juga kan Kak, kayak mereka itu nggak bisa tidur, terus di setiap jam satu ke atas mereka tuh overthinking gitu. Apakah kayak kayak gitu tuh memicu depresi atau gangguan mental gitu nggak sih Kak sebenarnya? Kalau menurut aku sih, kalau memang dibiarin dan dijadiin habit lama-lama mungkin bisa ya. Tapi mungkin jenis gangguan jiwa kan ada banyak ya. Jadi Hmm. gangguan mental tuh ada banyak, belum tentu bipolar juga gitu, bisa depresi atau kayak gangguan cemas, macem-macem sih. Makanya perlu jadiin habit yang sehat gitu supaya nggak sampai jadi gangguan. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih cerita nih, pemicu depresi yang dialami Kak Vindi itu gara-gara apa? Gara-gara faktor keluarga atau faktor percintaan atau apa nih kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya sih kalau penyebabnya bipolar itu kan ada macam-macam ya. Misalnya kayak Iya. faktor biologis. Biologis itu misalnya ada ketidakseimbangan zat kimia di otak, terus ada faktor psikologis, terus ada kayak masalah-masalah hidup. Nah, aku tuh memang dari dulu kalau dari segi psikologis tuh memang cenderung orangnya diam, terus memendam semua sendirian. Nah, pada saat kuliah itu memang ada masalah keluarga yang menurut aku cukup berat dan akhirnya kayak semua memuncak, kayak semua tuh ngerasain aku bebannya mesti menyelesaikan gitu, padahal nggak juga. Dan aku karena udah nyimpan emosi sejak kecil, akhirnya meledaklah di saat itu jadi depresi gitu sih awalnya. Berarti disimpan sejak kecil, meledaknya itu waktu 2009, sekitar 2009. Iya, mhm. Oke. Nah, Kak, gimana sih? Kan eh, Kak Vindi nih orangnya nggak bisa cerita sama orang, terus menyimpan sesuatu itu sendirian gitu. Nah, gimana sih tips setelah pernah menjalani itu, tips buat Tribuners biar nggak apa-apa dipendam, apa-apa di ini sendiri gitu? Oke. Jadi awalnya memang aku seperti itu ya, terus kan aku ikutan terapi ke psikiater, ke psikolog juga, dan dari sana aku belajar bahwa memendam emosi itu sama aja kayak memelihara bom waktu gitu. Suatu hari bisa aja dia meledak menjadi berbagai macam gangguan jiwa gitu. Makanya kalau aku sekarang lebih pelan-pelan mencoba mengekspresikan diri lewat seni, terutama aku gambar, ngelukis, dan sekarang juga mulai memberanikan diri bercerita ke orang-orang terdekat, orang yang kupercaya, gitu sih. Sama kadang nulis-nulis juga, bikin jurnal. Dan yang pasti diskusi sama psikiater dan psikolog aku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.